Oke, di modul sebelumnya kita udah semangat sama DeFi. Tapi sekarang waktunya kita bahas realita. DeFi itu memiliki resiko yang perlu dipahami. Faktanya, udah 100 sekian triliun rupiah lenyap karena hack di DeFi sepanjang sejarah. Memang serem, tapi dengan pengetahuan yang tepat, kalian bisa meminimalkan resiko. Kebanyakan hack di Web3 terjadi di sektor DeFi karena protokol DeFi itu kompleks dan banyak dananya. Semakin kompleks kodenya, semakin besar kemungkinan ada bug atau celah keamanan yang bisa dieksploitasi. Contoh nyata, protokol besar kayak Wormhole pernah kena hack 300 juta dolar. Euler Finance kehilangan 200 juta dolar. Bahkan yang sudah diaudit berkali-kali pun masih bisa kena. Makanya penting untuk pilih protokol yang udah beroperasi lama dan teruji. Volume protokol juga bisa jadi salah satu indikator. Terus, jangan masukkan semua dana ke satu protokol aja. Dan aktif pantau berita tentang protokol yang kalian pakai. Impermanent loss adalah salah satu resiko tersembunyi sebagai liquidity provider yang sering diabaikan. Jadi, kalau mau jadi liquidity provider di suatu DEX, kalian harus deposit 2 token dengan nilai yang sama ke dalam satu pool. Misalnya, ETH dan USDC dengan masing-masing bernilai 2.000 dolar. Dan kalian dapat LP token yang mewakili share kalian dalam pool. Ingat, dana yang kalian deposit itu digunakan untuk memfasilitasi trader. Seiring berjalannya trading, jumlah tiap token di pool berubah. DEX perlu menjaga keseimbangan harga dan memastikan setiap transaksi dieksekusi dengan harga yang sesuai. Biasanya, DEX menggunakan rumus yang memastikan hasil perkalian jumlah token di pool tersebut tetap sama. Akibat perubahan ini, jumlah token yang diwakili LP token berubah. Dan disinilah impermanent loss terjadi, di mana nilai totalnya itu bisa lebih kecil dibanding kalau kalian cuma hold aja tokennya. Tapi ingat, kalian juga dapat bonus trading fee yang dapat menutup impermanent loss ini. Tips untuk menghindari impermanent loss yaitu pilih pool dengan pair yang pergerakan harga antar tokennya lebih stabil, kayak USDT ke USDC atau Wrapped ETH dengan ST-ETH. Yang penting selalu hitung potensi untung rugi sebelum masuk ke pool. Nah, kalian bisa cek impermanent loss calculator dan riset potensi untung dari trading fee berdasarkan trading volume. Oke, sekarang kita akan bahas golden rules yang wajib kalian ikuti kalau kalian mau aman di DeFi. Ada 6 hal krusial yang harus diperhatikan. Pertama, hati-hati sama APY atau return yang terlalu tinggi. Kalau udah lihat yield di atas 500%, itu udah red flag karena biasanya nggak sustainable atau scam. Yang wajar biasanya di kisaran 5-20%. Jadi kalau lebih dari itu, biasa harga asetnya volatile atau ya di IP baru. Jadi kalian perlu riset. Kedua, mulai dari stable pool. Kalau masih baru dan mau coba jadi liquidity provider, disarankan untuk provide ke pool yang pergerakan harga tokennya sejalan ya, kayak USDT, USDC atau Wrap It dan ST It. Karena potensi impermanent loss-nya kecil dan kalian juga bisa belajar tanpa khawatir sama perubahan harga. Ketiga, diversifikasi protokol. Jangan taruh semua dana di satu protokol doang. Kenapa penting? Karena kalau satu protokol ini ada masalah, entah karena hack, bug, atau timnya kabur, dana kalian tuh nggak hilang semua. Keempat, rajin revoke approval yang nggak diperlukan. Ini khusus buat EVM ekosistem ya, kayak Ethereum, Polygon, Arbitrum. Setiap kali kalian interact dengan DeFi baru, biasa akan diminta untuk approve budget yang bisa digunakan di DApp-nya. Aman sih sebenarnya kalau approve ke DApp terpercaya. Tapi jangan asal approve ya, apalagi kasih unlimited budget. Bisa bahaya. Pakai tools kayak Revoke.cash untuk clean up approval lama. Karena kalau dia kena hack, budget yang kamu approve bisa ikut ditarik hacker. Yang kelima, gabung komunitas Web3 yang aktif.
Join grup Telegram atau Discord supaya bisa tanya-tanya dan dapat rekomendasi project. Dan early warning juga kalau ada hack atau scam. Terakhir, selalu triple check link dan contract address. Banyak banget phishing site yang domainnya tuh mirip-mirip sama yang asli dan akun-akun palsu. Kalian harus selalu verify contract address di blockchain scanner kayak Etherscan dan pastikan kalian tuh mengakses dari URL yang benar dari sumber yang terpercaya. Selalu ingat, DeFi itu tuh bukan skema cepat kaya. Ini tools yang powerful tapi juga perlu pengetahuan dan kehati-hatian.